Jangan lupa subscribe Iman Yakin Channel. Petunjuk itu diantaranya adalah mengetahui akan datangnya kitab yang akan menjelaskan tentang apapun yang berkaitan dengan ketuhanan, kenabian, kerasulan, dan apa yang tertuang di dalam kitab-kitab sebelumnya. Itulah petunjuk bagi orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa adalah orang yang mengimani bahwa kitab-kitab terdahulu telah dirubah dan disimpulkan dan tersirat di dalam Al-Quranul Karim. Itu sudah nyata, Tuan Lamsen. Sekarang masalahnya adalah Tuan tidak percaya akan hal itu. Tuan masih tetap saja mengimani kitab yang hasil rubahan daripada kitab-kitab para nabi. Ini masalahnya. Parahnya itu di situ. Itulah gobloknya kamu itu. Kamu tidak mengerti bahasa Indonesia. Emang saya katakan tidak beriman kepada kitab saya? Dari pertama saya sudah katakan tadi, kamu tidak mau dengar, kupingmu itu susah sih ya. Saya percaya kepada kitab saya, maka ada di gereja saya bilang tadi, ada di rumah saya, makanya ada. Itu tandanya saya percaya kepada kitab saya. Kamu itu yang tidak percaya kepada Alkitab saya, kamu ajarkan. Apa kamu percaya bahwa Yohanes itu adalah Injil yang diturunkan Allah kepada Yesus? Kan tidak kan? Kenapa kamu percaya tulisan Yohanes? Dari mana jalannya? Kamu itu kan hanya mengejek-mejek saja. Saya sudah bilang sama kamu Jamalia, saya makin benci kepada kamu, kepada Islam lah termasuk. Kalau mengajarkan ajaran Alkitab dengan tidak benar, yang tidak lagi kamu percaya kebenarannya, kan lucu namanya itu. Kenapa kamu Islam ini tidak mau mengajarkan ajaran Al-Quran yang kamu yakini benar? Hah? Mau menyembunyikan yang kebenaran? Saya sudah katakan bolak-balik, saya makin benci kepada Al-Quran kalau saya tidak kenal Al-Quran. Tapi Islam ini tidak mau memperkenalkan Al-Qurannya, cuma menjelek-jelek, merusak ajaran Alkitab. Itu namanya menimbulkan kebencian, bukannya kedamaian. Makin lama makin benci kepada Islam kalau caranya seperti terus. Ya, Jamalia, caramu itu salah. Kamu kira damai itu kan tidak damai. Kan jadinya saya marah kan kepada kamu kan? Karena kamu mengajarkan ajaran Alkitab, tapi salah. Marah saya jadinya kan? Coba kamu ajarkan Al-Quran kepada saya, kan tidak bisa marah saya. Karena saya tidak mengerti. Karena itu kamu yakin benar. Tidak mungkin marah saya. Tapi kenapa kamu menimbulkan kebencian? Ya, dengan cara mengajarkan Alkitab itu adalah menimbulkan kebencian. Kok senang banget kamu dibenci orang? Al-Quran itu adalah kalamullah yang datang kemudian untuk mengatakan bahwa kitab-kitab sebelumnya itu sudah dirubah-rubah. Bagaimana? Ada sanggahan? Silakan. Alkitab tidak pernah mengatakan surga diciptakan untuk ini, untuk ini, untuk ini. Tidak. Tapi misi dan ajaran Alkitab adalah memberitahukan bahwa Tuhan itu mengasihi manusia dan membuktikannya. Itu intinya. Itu ajaran Alkitab. Bukan kami telah ciptakan surga untuk tempat manusia. Bukan. Saya tidak mau jawab itu, ya. Saya tidak tahu itu. Memang surga sudah ada, tapi tidak dikatakan surga ini untuk manusia, untuk ini, untuk tidak ada dikatakan fungsinya. Tapi Alkitab itu ajarannya apalah? Kasih. Tuhan itu mengasihi ciptaannya. Itu intinya. Bukan masalah surga, masalah kasih. Itu inti ajaran Alkitab, ya. Yang Anda sebut Alkitab itu kan gospel dengan Bible. Ya, disinilah kekonyolan umat Kristen. Mereka tidak mau mengakui kitabnya itu sebagai kitab yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi mereka mencomot kata Alkitab. Itu kan bahlul, Tuan Lamsen. Kemudian Anda mengatakan Alkitab itu mengajarkan kasih, dalam arti kata bahwa nabi-nabi itu mengajarkan kasih, seperti Yesus mengajarkan kasih. Nah, Yesus ini adalah makhluk, Tuan Lamsen. Dia adalah utusan Tuhan. Ketika Anda mengakui Yesus datang mengajarkan kasih, inti daripada kasih itu apa, Tuan Lamsen? Ini saya ajarin. Inti daripada kasih Tuhan kepada manusia itu adalah Tuhan memberikan pengajaran melalui para nabi.
Seperti apa manusia supaya bisa selamat? Ya, Allah sudah berikan tuntunan melalui kitab suci, melalui para nabi. Kalau mau selamat lakukan ini, kalau mau selamat lakukan ini. Itu yang dimaksud dengan Allah itu Maha Kasih. Allah Maha Kasih dengan cara memberikan tuntunan pengajaran hukum-hukum. Jangan melakukan ini karena hukumannya ini. Jangan meninggalkan ini karena ganjarannya ini. Itu baru disebut dengan kasih. Bagaimana kemudian pemerintah ini mengasihi penduduknya, mengasihi rakyatnya? Pemerintah membuat sebuah aturan supaya kalau tidak melanggar, supaya kalau mau aman jangan melanggar. Bagaimana kemudian rambu-rambu lalu lintas itu dibuat, Tuan Lamsen? Itu bukti kasih sayang. Ya, kalau tidak ada kasih sayang itu, maka lampu merah itu tidak ada. Silakan aja saling nabrak-tabrakan. Itulah Allah yang Maha Kasih, memberikan aturan kepada manusia sebagai pedoman hidup. Paham tidak kira-kira sampai di sini, Tuan Lamsen? Itulah sebabnya saya tidak mau masuk Islam. Kalau begitu ajarannya. Saya tidak mampu mengumpulkan amal begitu banyak. Tapi Tuhan kami, Tuhan Alkitab itu sangat baik kepada kami. Dia yang memasukkan kami ke surga. Yang penting saya mau masuk atau tidak. Itu aja. Jadi tidak ada dengan usaha sendiri. Seperti itu harus jalan jembatan. Seperti rambut dibelah 7 itu susah banget. Aduh. Jadi jauh lebih enak Tuhan kami itu. Hei Ayulbi, marilah kepadaku, percayalah kepadaku, biar saya bawa kamu ke tempat surga, di surga yang enak dan bahagia itu. Tinggal mau apa tidak? Karena Tuhan kami itu telah menyelesaikan masalahmu, yaitu masalah pelanggaranmu tentang hukuman mati itu. Kamu tidak jadi hukum mati, karena saya sudah mati menggantikan kamu. Kamu sudah berhak surga. Ayo Ayulbi, mari ke surga. Tanpa syarat Ayulbi. Syaratnya apa? Mau tidak? Jadi kemauanmu harus digandeng dengan panggilan Tuhan itu. Itu enaknya Alkitab. Kalau saya di Al-Quran, aduh, saya harus kumpulkan lagi pahala-pahala begitu banyak. Nanti kalau nggak cukup pahala, nanti terjun saya ke neraka. Ya ampun, saya tidak mau lah. Tidak mau lewat itu. Saya lewat yang enak sajalah. Ayul ya. Saya tidak tahu itu. Saya baca-baca pun Alkitab saya tidak ada jawabannya seperti itu untuk menjawab pertanyaanmu. Tidak ada. Kalau bertanya itu, tanya ajaran Alkitab. Jangan tanya seperti itu. Ya tidak bisa dijawab Alkitab. Saya pun tidak bisa jawab itu. Apa yang diajarkannya itu tanyakan. Jangan tanyakan fisiknya seperti itu. Tuan Lamsen, apakah ketika Yesus itu datang, dia mengajarkan bahwa ajarannya itu sudah final? Apakah ketika Yesus itu datang, dia mengajarkan untuk menjadi seorang Kristen? Misalnya jadi Advent misalnya. Ada nggak ajaran Yesus seperti itu? Jadi kaitannya dengan sirat yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW itu memang belum diajarkan. Karena masih banyak hal yang belum diajarkan oleh Yesus. Pahami itu dengan baik. Jadi kalau Anda kemudian tidak bisa masuk Islam, ya itu karena akal Anda tidak berfungsi kan? Ada nggak kalimat Yesus atau seruan Yesus atau ajaran Yesus diperuntukkan untuk Kristen? Ada nggak? Kan tidak ada. Tapi Anda menjadi Kristen itu apa sebabnya? Karena Anda ingin menggampangkan hukum Tuhan. Ya, Anda ingin menyepelekan aturan Tuhan. Anda lebih senang hidup di atas khayalan daripada di dalam ajaran Tuhan. Tuhan mengajarkan apa, Tuan Lamsen lakukan apa. Itu kan error namanya, Tuan Lamsen. Disuruh menyembah kepada Allah, malah menyembah kepada Yesus. Apakah itu bukan gila namanya? Nah, berarti terbukti kan bahwa ajarannya Tuan Lamsen itu tidak lengkap. Oke. Kalau saya tanya, Yesus itu memerintahkan menyembah kepada Allah atau menyembah kepada dirinya? Silakan. Ini Zulkifli ganti-ganti nama. Aduh. Apa sih enaknya ganti-ganti nama, Jul? Ya? Yang kamu katakan itu saya tidak sanggah. Mari kita pelajari bersama. Itu aja, Jul, ya. Saya tidak sanggah itu. Saya tidak berani sanggah. Coba kita pelajari bersama. Berdasarkan apa kamu mengatakan itu? Ya, Jul.
Ini yang penting. Kita pelajari bersama. Yang kayak begini aja Tuan Lamsen komplain karena saya ganti nama. Bagaimana ketika kemudian sang pencipta alam semesta diganti menjadi manusia? Karena itulah saya katakan Tuan Lamsen, Al-Quran itu datang untuk mengatakan bahwa kitab sebelum Al-Quran itu sudah dirubah-rubah. Nah sekarang ya Anda tinggal jujur aja. Apakah Anda mengatakan bahwa kitabnya Nabi Musa tidak dirubah? Apakah Anda ingin mengatakan bahwa ajarannya Yesus tidak dirubah? Kalau Anda mengatakan ajarannya Nabi Musa dan ajarannya Yesus juga tidak dirubah, maka kemudian pertanyaannya adalah, tunjukkan mana ajaran asli yang Yesus bawa ketika dia datang kepada Bani Israel. Bisa nggak? Yang manapun itu, namanya apapun, namanya saya tidak tahu lah. Yang penting kitab yang saya pegang inilah yang kita pelajari. Kita pelajari dulu apa yang mau katakan itu, memperbaiki atau memberitahukan bahwa apa tadi kamu bilang itu, ya, bahwa sudah dirubah-rubah ya, ya itu. Apapun nama itu, kenapa kamu harus merubah-rubah, tidak senang kepada namanya? Apa arti nama? Nggak usah lah nama. Jangan lupa namanya, ajarannya. subscribe Iman Ya. Yakin Channel. Coba, yang tadi saya minta tadi, kita pelajari bersama dasar apa kamu berkata seperti itu, bahwa Al-Quran datang untuk memperbaiki yang salah itu. Coba ya. Ya, sederhana aja Tuan Lamsen. Yesus itu adalah guru. Ketika Yesus datang kepada Bani Israel, Yesus mengajarkan menyembah hanya kepada Sang Pencipta alam semesta atau juga menyembah kepada Dia yang adalah anak Maria. Silakan. Makanya kamu Islam ini jangan mengajarkan Alkitab saya itu, Injil Markus, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Jangan ajarkan, karena itu bukan Injil kan. Yang gilanya sekarang ini teman-teman Islam ini mengajarkan ajaran Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes, padahal itu bukan Injil. Kenapa diajarkan yang bukan Injil? Itu masalahnya sekarang saya marah-marah kepada teman-teman Islam ini. Jul, tadi kamu mengatakan Al-Quran datang untuk meluruskan yang sudah hilang-hilang itu. Apa tadi kamu bilang? Jangan morat-marit lah. Aduh Jul, tadi saya sudah mau mengikuti kamu, ya. Ada yang bantah kamu bilang, saya tidak bantah. Apa tadi kamu tanya kepada saya? Ada yang bantah enggak? Gitu. Ini ganti-ganti lagi. Kalau dialog itu jangan seperti itulah Jul. Kalau orang sudah dewasa, sudah biasa dialog itu, jangan morat-marit. Ganti sana, ganti sini. Tadi apa kamu bilang tadi? Al-Quran itu fungsinya apa tadi kamu bilang? Ke situ aja kembali. Tuan Lamsen, Al-Quran mengatakan kitab terdahulu itu sudah dirubah. Hasil dari rubahannya itulah kitab Anda. Nah, apakah kemudian di dalamnya itu sudah tidak ada lagi kebenaran? Masih. Namun kebenaran yang dikandungnya itu bukan firman Allah langsung, bukan juga sabda Yesus langsung, tetapi adalah pemahaman mereka atas dasar penyelidikan mereka terhadap peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa itu. Artinya, di dalamnya masih mengandung informasi yang benar. Tetapi kebenaran itu bukan firman Allah, bukan muatan daripada firman Allah itu sendiri, tetapi hanya pemahaman mereka terhadap firman Allah itu. Jadi apakah salah menjadikan itu sebagai rujukan? Justru benar. Karena kitab Anda lah yang kemudian yang mengatakan Yesus itu bukan Tuhan. Allah itu adalah satu-satunya Sang Pencipta alam semesta. Kitab Anda lah yang mengatakan Yesus tidak diutus kepada Kristen. Kitab Anda lah yang mengatakan bahwa Paulus itu bukan seorang rasul, bukan seorang nabi. Ya, meski di dalamnya ada muatan-muatan yang menginginkan Paulus itu menjadi nabi, menjadi rasul, ada muatan di dalamnya yang mendudukkan Yesus itu sebagai Tuhan. Nah, karena itulah kemudian harus kita menggunakan akal sehat untuk memilah mana ajaran yang sebenarnya yang tersimpan di dalam kitab Anda, mana ajaran palsu atau ajaran semu yang tidak bersumber kepada titik kebenaran yang sebenarnya. Demikian Tuan Lamsen. Iya, saya tidak mencampur adukan materinya. Sudah jelas Al-Quran datang meluruskan apa yang dibengkokkan oleh kitab sebelumnya. Contoh, Yesus dalam pengajarannya sebagai guru, dia mengajarkan hanya menyembah kepada Allah. Nah, kitabmu itu bercampur dengan pengajaran yang mengatakan Yesus itulah Allah itu sendiri. Kemudian kita cross-check kebenarannya melalui Al-Quran, ternyata Yesus itu bukan Allah itu sendiri.
Melalui kitab Anda juga, Yesus itu bukan Allah itu sendiri. Jadi kan sudah benar. Nah, yang mau diluruskan di sini adalah pemahaman Kristen yang mengatakan bahwa Tuhan Sang Pencipta alam itu inkarnasi menjadi manusia. Itu yang perlu diluruskan. Karena itu bukan ajaran Yesus, bukan juga ajaran Al-Quran, bukan juga ajaran Taurat, kitab-kitab sebelumnya. Itu yang perlu diluruskan, Tuan Lamsen. Kamu percaya nggak kepada tulisan Yohanes? Itu Injil yang turunkan Allah kepada Yesus. Percaya nggak kamu itu? Apa sih yang si Jul ini bicarakan sih? Tugas Al-Quran tadi apa? Tugas Al-Quran tadi kamu bilang. Yesus itu kan tidak benar itu. Menurut kamu percaya kepada Yesus yang di Alkitab? Itu Yesus itu dikisahkan oleh Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Kenapa kamu kotak-kotak itu? Kan sudah salah semua itu. Makanya tugas Al-Quran memperbaiki. Mana Al-Quran itu? Ajarkan dengan Al-Quran aja. Aduh, saya nggak ngerti orang-orang ini. Saya tidak percaya kalau itu adalah Injil yang diwahyukan oleh Allah kepada Yesus. Karena Injil yang diajarkan oleh Allah kepada Yesus pasti namanya Injil Yesus, Injil pengajaran Yesus. Kalau gospel yang dituliskan oleh Yohanes, orang yang mengaku Yohanes, itu adalah gospel karangan Yohanes. Ya, jadi bukan gospel Yohanes itu adalah karya Yesus, bukan. Itu adalah karya yang diberikan oleh orang yang bernama Yohanes kepada Kristen. Nah, apakah saya percaya kepada gospel itu? Saya percaya itu adalah karya tulis orang yang dianggap sebagai Yohanes yang menuliskan tentang kisah ya yang ada kaitannya dengan Yesus, dengan Injilnya Yesus, dengan murid-muridnya Yesus dan pengajaran Yesus. Tetapi saya tidak percaya kalau itu adalah Injilnya Yesus. Paham tidak? Al-Quran mengajarkan Yesus itu adalah Rasul Allah. Apa ada yang salah ketika Al-Quran mengajarkan bahwa Yesus itu atau Isa itu adalah Rasul Allah? Salah nggak itu? Makanya ajarkan Al-Quran itu kepada saya. Ajarkan Al-Quran itu kepada saya. Jangan ajarkan ajaran yang salah itu kepada saya. Ya, jangan ajarkan ajaran yang salah kepada saya, yang kamu tidak yakini benar. Bagi kamu Yesus itu adalah manusia, bagi saya tidak. Jangan dipaksakan. Ini kan memaksakan keyakinan orang, kan menyakitkan hati namanya itu. Itu kan menyakitkan. Supaya jangan menyakitkan, ajarkan ajaran Al-Quran itu kepada saya, supaya saya makin sayang kepada Al-Quran, supaya saya kenal Al-Quran. Memang ini bodoh semua orang-orang ini. Ajaran Al-Quran, Yesus itu adalah Rasul Allah. Bagaimana menurut Anda? Salah nggak? Saya tidak menyangkal kamu bilang dirubah-rubah itu. Mari kita cari pembuktiannya. Mari kita pelajari bersama, Jul. Maka jangan pindah-pindah judul. Aduh, Jul. Apa yang kamu katakan ini tadi? Itulah kita pelajari. Saya tidak sangkal kamu, tidak menyangkal. Saya ikuti kamu. Bagaimana kamu caranya untuk membuktikan apa yang kamu katakan itu benar apa tidak? Al-Quran itu mengatakan bahwa kitab-kitab itu sudah dirubah-rubah. Ya, salah satu yang dirubah oleh gospel adalah bahwa Yesus itu yang tadinya utusan Tuhan berubah menjadi Tuhan itu sendiri. Padahal jelas di dalam Al-Quran dikatakan, qala Isa bin Maryam, ya bani inni rasulullahi ilaikum. Ya, perkataan Allah jelas kepada Bani Israel, wahai Bani Israel, bukan wahai Kristen, wahai Advent, wahai Protestan, wahai Katolik, tetapi Yesus mengatakan, wahai Bani Israel, sesungguhnya aku ini adalah utusan Allah untuk kalian, Rasulullah ilaikum. Nah, bagaimana Anda menyikapi ini? Apakah salah Al-Quran mengajarkan itu? Ayulbi, pertanyaannya gimana? Dosa adalah pelanggaran 10 perintah Tuhan, akibatnya kematian. Itu sudah rumus di Alkitab. Ada nggak di 10 perintah Tuhan mencuri? Jangan mencuri. Ya dosa lah. Bagaimana sih kamu? Ayulbi, ya? Jadi, supaya kamu tidak berdosa, jangan langgar satu pun dari 10 perintah Tuhan. Lihat di situ, ada di situ mencuri gak? Oh ya, mencuri berdosa. Ya jangan dilanggar ya.
Ayo lebih ya. Kenapa kamu lari, Jul? Jul, aduh. Jengkel saya lihat kamu, Jul. Kamu itu kan ustadz besar. Jangan bikin malu lah kamu. Kamu sudah mengatakan Al-Quran itu untuk memberitahukan bahwa kitab-kitab dahulu telah dirubah. Kita pelajari lah. Mana buktinya? Aduh. Oh, lari-lari lagi judul lagi. Kemana kamu bawa saya? Saya tidak mau ikut kamu lah kalau gitu. Cetek banget cara berpikirnya kamu, ustadz besar. Saya malu lihat kamu. Hukum utama, jangan ada sembahan lain di hadapanku. Ya, itu hukum nomor 1 di dalam ajaran Taurat. Nah, kenapa kemudian Kristen membentuk sembahan lain berupa anak manusia bernama Yesus? Coba Tuan Lamsen tanggapi ini. Ya buktikanlah. Mana yang benar, mana yang salah. Apa dasar Al-Quran mengatakan kitab saya itu salah? Buktikan. Ini salah, ini yang benar. Kan begitu. Saya ikuti kamu dulu. Mana? Dari mana dasarnya Al-Quran? Apa dasarnya Al-Quran bisa berkata seperti itu, bahwa Alkitab saya itu salah, sudah dirubah-rubah? Berdasarkan apa? Yang salah itu Kristen, bukan Taurat berarti. Tadi kamu katakan Al-Quran mengatakan sudah dirubah-rubah Taurat itu. Ya? Ya Kristen salah kalau begitu. Bukan Taurat yang salah. Goblok juga rupanya si Ajul ini ya. Aku minta bukti bahwa ajaran Alkitab kami itu salah. Ini yang salah, tunjukkan yang benar. Kan Al-Quran mengatakan ada yang salah. Mana yang salah itu? Ini salah, ya benar yang mana? Kan begitu caranya. Ini Kristen yang salah kok, bukan Alkitabnya yang salah. Jangan menangis, Tuan Lamsen. Kan sederhana kan? Anda bertanya kepada saya, mana buktinya bahwa kitab-kitab terdahulu sudah dirubah-rubah? Ya, kan sudah diakui bahwa Yesus itu sebagai guru mengajarkan menyembah hanya kepada Allah, bukan menyembah kepada dirinya, ya kan? Maka saya membuktikan kepada Anda, bukti kitab yang terdahulu itu sudah dirubah adalah pengajaran bahwa Yesus itu adalah Allah itu sendiri. Nah, untuk mengetahui apakah betul itu adalah ajaran yang sudah dirubah, saya tanya kepada Anda, ketika Yesus datang kepada Bani Israel, Yesus mengajarkan menyembah kepada Allah saja atau juga menyembah kepada anak Maria? Kenapa Tuhan langsung nangis? Jawab aja. Kalau terbukti bahwa Yesus itu ternyata pada saat dia menjadi guru selama kurang lebih 3 tahun kepada Bani Israel, ternyata hanya mengajarkan menyembah hanya kepada Allah, lantas kemudian Kristen datang dengan kitabnya justru mengajarkan menyembah kepada Yesus, itulah bukti kebenaran Al-Quran, bahwa kitab-kitab terdahulu itu sudah dirubah-rubah. Bukti perubahannya adalah kitab yang datang setelah ajaran Yesus mengajarkan menyembah kepada manusia bernama Maria. Bernama Yesus anak Maria. Nah, sekarang Anda sanggah aja itu. Benarkah Yesus mengajarkan demikian? Kalau tidak, berarti Al-Quran sudah terbukti bahwa kitab terdahulu itu telah dirubah. Kitab terdahulu yang diajarkan oleh Yesus cukup menyembah hanya kepada Allah dan mengaku Yesus sebagai utusan Allah. Kitab yang dirubah-rubah kemudian mengatakan Yesus itulah Allah itu sendiri. Bagaimana Tuan Lamsen? Al-Quran mengatakan celakalah orang yang menulis kitab dengan tangannya sendiri lalu mengatakan itu dari Allah. Sekarang saya ingin tanya kepada Tuan Lamsen, Lukas itu menulis dari tangannya sendiri atau Lukas itu menerima pengajaran dari Yesus? Ini untuk mengidentifikasi kebenaran Al-Quran yang diterangkan di dalam Al-Baqarah ayat 79, bahwa orang-orang terdahulu itu gemar menulis kitab dari tangannya sendiri, kemudian dia klaim itu dari Tuhan. Pertanyaan saya, bagaimana pandangan Anda? Apakah catatan Lukas yang ditulis dengan tangannya sendiri itu pengajaran yang diterima dari Yesus? Jawab. Kitabnya kan gak dirubah. Tadi kamu mengatakan kepada saya, Al-Quran datang ke dunia ini untuk mengatakan bahwa kitab-kitab itu sudah dirubah. Taurat sudah dirubah, Injil sudah dirubah. Ternyata bukan dirubah dari ajaranmu ini. Yang salah adalah orang Kristen yang salah. Kalau saya nilai dari perkataanmu ini, dan tidak merubah kitabnya, Kristen yang salah. Ngerti gak kamu ke saya? Coba berpikir dulu kamu dengan benar. Yang katakan Taurat yang salah itu siapa Tuan Lamsen?
Apakah Taurat merubah dirinya sendiri? Kalau kitab Taurat merubah dirinya sendiri, berarti Taurat yang salah. Tapi karena Taurat itu yang dirubah-rubah, maka yang merubahnya itulah yang salah. Dan yang lebih salah lagi adalah orang yang mengaku manusia, mengaku waras, tetapi mengikuti dan mengimani kitab yang sudah dirubah-rubah itu. Paham tidak sampai sini Tuan Lamsen? Lukas tidak pernah mengatakan itu terima dari Yesus. Tidak. Lukas kan mengutip atau mencari informasi. Ya. Tidak seperti yang dikatakan Al-Quran itu. Coba cocokkan nggak apa kata Al-Quran. Ya. Dan dia tidak mencari uang dari situ. Tidak. Tidak mencari uang dia. Si Lukas dari situ tidak ada. Dia hanya mencatat kisah-kisah Yesus. Ya. Bukan, dia tidak katakan ini dari Allah. Tidak. Tidak dikatakan itu dari Allah. Loh, jelas yang Anda imani sebagai kitab itu kan bukan kitabnya Musa, Tuan Lamsen. Bukan kitabnya Yesus, Tuan Lamsen. Dan Anda akui itu adalah Taurat, dan Anda akui itu adalah kitabnya Yesus, Injil. Apakah kitab Anda itu pernah diajarkan oleh Yesus? Apakah Yesus ketika mengajarkan kepada Bani Israel, dia membacakan kitab Lukas? Dia membacakan kitab Paulus, surah Paulus. Apakah Yesus ketika dia mengajarkan Injil keliling Galilea, dia membawa buku Markus, buku Yohanes? Enggak kan? Karena itulah gunakan akal sehat Tuan Lamsen. Al-Quran tidak pernah salah mengatakan itu. Itu sudah kebenarannya absolut, nggak bisa diragukan. Yang menjadi masalah sekarang adalah kalian yang mengaku manusia, tetapi ternyata, ya, saya rasa kalau kucing itu diberi kacamata, kasih jas, mereka lebih pantas. Ya. Mohon maaf, ini fakta. Karena itu makanya sering saya katakan, seanjing-anjingnya anjing, belum pernah saya temukan ada anjing yang mengajarkan dan menyembah kepada anjing. Tapi Anda ngaku manusia, justru menyembah kepada manusia dan mengajarkan pula kepada orang lain untuk menyembah manusia. Sadar tidak Tuan Lamsen itu? Ya. Ini saya hanya ingin meluruskan. Al-Quran menceritakan apa yang ada, apa yang sesuai dengan fakta. Nah sekarang Anda gunakan akal sehat Anda. Apakah kitab Anda itu yang digunakan Yesus untuk mengajar? Ayo. Kalau Anda sehat, pasti Anda akan menyadari bahwa ternyata kitab Anda itu bukan ajaran Yesus. Nah, itu sudah Anda akui bahwa apa yang dilakukan oleh Lukas itu bukan dari pengajaran Yesus. Fawailul lilladzina yaktubunal kitab biaidihim thumma yaquluna hadza min indillah liyastaru bih thamanan qalila fawailul lahum mimma katabat aydihim fawailul lahum mimma yaksibun. Kecelakaan besarlah bagi orang yang menulis gospel dengan tangan mereka sendiri, lalu dia katakan ini dari Allah dengan maksud untuk memperoleh keuntungan yang sedikit. Jadi memang dia tidak dibayar, hanya memperoleh keuntungan sedikit. Apa keuntungannya? Namanya selalu disebut. Itu aja. Tidak ada keuntungan daripada yang selain daripada itu. Lalu kemudian kerugiannya apa? Kerugiannya adalah kekal di neraka, menjadi kera di dalam neraka. Itu yang perlu Tuan Lamsen pahami. Jadi apa yang dikatakan oleh Al-Quran itu sudah benar. Ya, Anda mengakui Lukas menulis bukan menerima dari Yesus. Ya toh? Berarti apa yang dikatakan oleh Al-Quran, ajaran Yesus itu telah dirubah, itu sudah terbukti. Dan mengajarkan sesuatu yang kemudian hanya berdasarkan hasil penyelidikan. Yang bahlul di sini adalah orang yang sudah tahu itu bukan pengajaran Yesus, itu bukan kitabnya Yesus, itu bukan sabda Yesus, tapi diimani sebagai ajaran Yesus. Itu namanya bahlul Tuan Lamsen. Paham enggak? Loh, dari awal tadi kan Jul mengatakan, Al-Quran mengatakan bahwa Taurat dan Injil sudah diroba-roba, sudah di... bagaimana? Kan Jul yang mengatakan itu. Oke, mari buktikan. Begitu. Ternyata dari pembicaraanmu bukan Tauratnya yang diroba. Orang Kristen yang salah. Makanya kamu itu jangan campur tangan kepada keyakinan kami. Tidak paham kamu itu. Ya, tidak paham. Buktikanlah
perkataan Al-Quran mengatakan bahwa Taurat dan Injil sudah dirubah. Buktikanlah. Jangan kitab kami ini kamu tidak paham itu. Ya. Tuan Lamsen. Al-Quran jelas mengatakan Taurat, Injil dirubah. Sekarang mana Taurat Musa yang asli? Nggak ada kan? Nah, apakah kemudian ada kitab di atas muka bumi ini yang mengklaim dirinya sebagai kitabnya Musa? Ada. Mana itu? Perjanjian Lama, milik Kristen. Nah, apakah itu kitabnya Musa? Bukan. Berarti kitab Taurat itu sudah dirubah menjadi perjanjian Lama. Bagaimana dengan kitabnya Yesus? Apakah sudah dirubah? Jelas. Menjadi apa? Menjadi gospel, perjanjian baru. Apakah Lukas, Markus, dan juga buku Wahyu itu diajarkan oleh Yesus ketika dia datang mengajarkan Injil Kerajaan Allah kepada Bani Israel? Tidak. Berarti apa yang Anda ragukan lagi? Kitab Anda perjanjian lama, perjanjian baru, bukan kitabnya Musa, bukan kitabnya Yesus. Sementara orang-orang ini ketika dia datang kepada Bani Israel, dia mendapatkan wahyu dari Allah. Coba. Kurang apa lagi coba Tuan Lamsen? Cobalah gunakan akal sehat. Supaya Tuan Lamsen, umur Tuan sekarang kan mungkin kurang lebih 70 sampai 80 atau mungkin sudah 90 atau bahkan mungkin sudah 300 tahun umur Anda ini. Ya, tapi nggak apa-apa kalau Anda mau mengakui ajaran Yesus, ya saya boleh sunat Anda langsung. Nanti saya beli cangkul. Ya, saya sunat Tuan Lamsen supaya Tuan Lamsen itu menjadi pengikut Yesus. Gimana Tuan Lamsen? Mau disunat nggak pakai cangkul? Nah, kalau itu bukan Taurat dan Injil, maka buktikanlah dulu. Kata Al-Quran itu mana? Taurat dan Injil yang sudah dirubah yang mana? Nah, sekarang kitab saya bukan Injil, bukan Taurat ya. Walaupun saya yakin itu Taurat dan Injil ya. Padahal terbukti bukan kan? Nah sekarang carilah dulu Taurat dan Injil yang sudah dirubah itu mana? Jul, saya ikuti kamu dulu. Mana itu Taurat dan Injil yang sudah dirubah itu mana? Iya. Sekarang Al-Quran mengatakan bahwa Taurat dan Injil itu sudah dirubah-rubah. Itu yang kamu buktikan. Ya, Matius, Lukas, dan Yohanes itu bukan Injil. Ya, oke, saya ikuti kamu. Sudah bukan Injil itu ditulis-tulis tangan manusia. Untuk cari duit, cari harta kan? Nah, berarti bukan itu Injil yang dimaksud oleh Al-Quran. Injil yang dirubah-rubah itu yang mana? Oke, kitab saya bukan Taurat Musa, bukan Injil yang dari Allah. Nah, sekarang Al-Quran mengatakan Taurat dan Injil sudah dirubah-rubah. Itu kamu harus buktikan. Jangan pakai kitab saya karena itu bukan Taurat dan Injil kan? Bukan. Mana Taurat dan Injil yang dirubah-rubah itu? Al-Quran mengatakan itu pasti ada. Mana? Tuan Lamsen ini juga bocor halus. Tapi bocor halusnya bukan cuma satu, tapi keliling sudah. Makanya susah untuk memahami. Yang Anda jadikan sebagai PL itu kan kitabnya Nabi Musa. Itu kitab Tanakh, kitab para nabi. Dan yang Anda jadikan sebagai PB itu adalah pengajaran Yesus. Nah, kenapa kemudian saya nggak boleh campur tangan? Ya harus dong. Karena Kristen itu adalah agama syiar, mengajarkan kekristenan kepada orang yang sudah punya agama. Padahal ajaran Kristen itu adalah ajaran yang datangnya dari Eropa. Ya, ajaran politeisme yang membungkus diri, pura-pura menjadi seakan-akan ajaran para nabi. Ya, hanya dengan mengambil kitabnya orang, membungkus diri, sok-sokan seperti pengikut Yesus, tapi faktanya penyembah Yesus. Murid-murid Yesus yang asli tidak ada satupun yang menyembah, menuhankan Yesus, menyetarakan Yesus dengan sang pencipta alam semesta, Tuan Lamsen. Hanya ajaran Kristen lah yang kemudian mendudukkan anak Maria setara dengan Allah, bahkan dianggap sebagai Allah itu sendiri. Al-Quran datang menegur itu, ya, dengan mengajarkan kembali apa yang pernah Yesus ajarkan. Ya Bani Israel, inni Rasulullahi ilaikum. Ya. Matius 15 ayat 24. Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Yang mana firman Tuhan? Jelas yang firman Tuhannya adalah Qala Isa bin Maryam ya Bani Israel inni Rasulullahi ilaikum. Yang bukan firman Allah adalah aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Tetapi itu adalah pengajaran orang yang melakukan penyelidikan di mana ditengarai Yesus pernah berseru kepada Bani Israel bahwa dirinya diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Apakah itu posisinya firman Tuhan? Bukan.
Itu adalah hasil penyelidikan. Lalu mana firman Tuhannya? Sudah dirubah. Apa rubahannya? Ya kitab perjanjian baru. Ya itulah fungsinya otak, supaya dipakai dengan baik, Tuan Lamsen. Oke, kalau memang itu, bagaimana cara kamu mengkonfirmasikan kitab saya itu dengan Taurat dan Injil yang aslinya itu? Al-Quran mengatakan sudah berubah. Jangan-jangan itu masih sama. Coba, bagaimana kamu bisa mengkonfirmasikan? Mana yang aslinya? Coba, bagaimana cara kamu mengkonfirmasikan kalau itu benar? Bisakah kamu buktikan? Inilah buktinya Tuan Lamsen itu sudah tua tapi tetap aja bahlul. Mana bukti kitab Taurat dan Injil itu telah dirubah-rubah? Mana buktinya? Bukti apa lagi apa yang Anda mau? Bukti fisik ada di tangan Anda. Bukti pengajaran, lihat aja isi kitab Anda. Apalagi yang kurang coba? Apakah Yesus mengajarkan menyembah kepada dirinya? Tidak. Tapi mengajarkan kepada siapa? Menyembah kepada Sang Pencipta alam semesta. Siapa itu? Allah yang Maha Suci lagi Maha Tinggi. Apakah di kitab Anda mengajarkan murni seperti itu? Tidak. Di kitab Anda, Roma 10 ayat 9. Jika kamu berkata Yesus itu adalah Tuhan, dan apa yang kamu katakan itu diimani dengan sepenuh hati, maka engkau akan diselamatkan. Itu ajaran siapa coba? Itulah bukti apa yang diterangkan oleh Al-Quran. Kitab Torah itu sudah dirubah-rubah. Lalu kemudian Anda dengan mudahnya, tanpa rasa bersalah, tanpa rasa malu, Anda mengatakan, kitab saya adalah Torah, kitab saya adalah Injil. Ya, nenekmu kiper. Mana ada Musa itu pakai bahasa Indonesia, mana ada Yesus pakai bahasa Indonesia, Tuan Lamsen. Itulah makanya saya katakan, ya Anda semua itu adalah umat bocor halus. Paham tidak bocor halus itu? Ya. Supaya Anda pahami dengan baik, Yesus sama sekali tidak pernah mengajarkan tentang kekristenan. Mau itu Advent, mau itu Katolik, mau itu Protestan, mau apapun itu, yang namanya Kristen itu adalah ajaran anti kepada ajaran Yesus. Paham? Bahlul. Udah dibilang Injil yang dirubah-rubah itu adalah kitab yang Anda pegang sekarang. Masih juga cari. Aduh, dongo. Ini dibilang Kardoba. Ya. Kardoba. Bahlul. Sudah dia akui, oke, kitab saya bukan Injil, kitab saya bukan Taurat, tapi mana kitab yang dirubah? Ya, lah dongo, lah baga. Itulah yang dimaksud Al-Quran, kitabmu itu kitab yang sudah dirubah-rubah dari yang aslinya, dari yang semestinya. Situ masih cari lagi yang mana yang dirubah. Kalau saya balik sama Anda, kalau kitab Anda itu betul-betul adalah kitab suci, apakah Musa itu pakai bahasa Indonesia? Apakah Yesus itu pakai bahasa Indonesia? Enggak kan? Dan Anda mengakui kitab Anda itulah Torah, itulah Injil. Itu namanya dongo, baga-baga. Dompala. Itolo, ibaga, ilembe, ibahlul. Sudah nyata kitab kamu itu bukan Taurat, tapi ngaku Taurat. Artinya ketika Al-Quran mengatakan kitab Taurat sudah dirubah, lalu kemudian rubahannya itu adalah gospelmu, kitabmu, kenapa lagi masih mencari mana kitab yang dirubah-rubah itu? Aduh, Tuan Lamsen. Mau nggak saya sunat pakai kampak? Atau pakai cangkul? Mau nggak? Supaya mungkin otaknya bisa berfungsi. Jangan-jangan kalau sudah disunat, otak Tuan Lamsen ini bisa berfungsi. Ya? Atau disunat pakai gergaji mesin. Nah, itu lebih bagus itu. Modelnya kayak jalan kotek nanti. Mau nggak Tuan Lamsen? Ayo Tuan Lamsen, jangan malu-malu. Mau nggak disunat? Aduh, kamu tidak konsisten, Jul. Bagaimana caranya kamu itu ya? Kan kamu mengatakan Al-Quran itu mengatakan bahwa Taurat dan Injil itu sudah dirubah-rubah. Yang mana yang dirubah itu? Kan bukan kitab saya Taurat dan Injil itu. Yang dirubah itu kan bukan itu. Karena sudah bukan itu lagi. Jadi yang mana? Kamu kok pakai kitab saya? Ah, memang gimana sih? Itu kan bukan Taurat dan Injil. Kamu sudah buktikan itu bahwa itu bukan Taurat dan Injil. Masa itu kamu contohkan? Nah, sekarang begini aja lah. Dapat dari mana Al-Quran bisa mengatakan bahwa Taurat dan Injil itu
dirubah-rubah. Itu kamu dapat dari mana? Otoritas dari mana itu? Apa hak Al-Quran mengatakan seperti itu? Apa dasarnya kamu percaya kepada Al-Quran yang mengatakan seperti itu? Coba, apa dasarnya? Sederhana aja Tuan Lamsen. Sederhana. Kalau Tuan Lamsen mampu menunjukkan kitabnya Nabi Musa, berarti Al-Quran salah. Ternyata kitab Nabi Musa itu tidak pernah dirubah, karena masih ada. Nah sekarang apakah Anda bisa membuktikan kitab Taurat Musa? Enggak kan? Kalau Anda bisa membuktikan kitab yang ditenteng Yesus di dalam mengajarkan Bani Israel di Galilea ada masih sampai sekarang, berarti Al-Quran itu salah. Tetapi kalau Tuan Lamsen hanya mampu mengatakan kitab Taurat dan kitab Injil itu adalah yang ada di dalam genggaman Anda, itulah bukti kebenaran Al-Quran bahwa sudah dirubah. Dan kalaupun Tuan Lamsen bisa membuktikan bahwa kitab Tauratnya Musa masih ada sampai hari ini, bahwa kitabnya Yesus masih ada sampai hari ini, itulah juga bukti kebenaran Al-Quran. Karena tetap saja yang Anda pegang itu bukan Taurat, bukan Injil. Ya, sebenarnya Anda ini sudah paham sebenarnya bahwa kitab Anda itu adalah kitab yang hanya dituliskan berdasarkan hasil penyelidikan. Artinya hanya karangan-karangan, bukan firman Tuhan. Ya, coba deh Anda menggunakan akal sehat, Tuan Lamsen. Sederhana sekali sebenarnya. Untuk menjadi seorang pengikut para nabi itu, Anda hanya menggunakan akal sehat saja. Tinggalkan doktrin dogma kebodohan. Saya yakin Anda bisa menjadi sehat. Kan bisa, kalau memang itu Injil yang dirubah, konfirmasikan dulu dengan yang tidak dirubah. Mana? Coba. Mana yang tidak dirubah? Kan harus dikonfirmasikan. Tanya Al-Quran itu dulu. Ah, bahlul gimana? Kamu sendiri yang tidak mengerti. Kalau ada mengatakan itu sudah dirubah, harus bisa dipertanggungjawabkan. Ini yang tidak dirubah, ini yang sudah dirubah. Oke, kitab saya itu sudah dirubah, saya ikuti kamu terus. Injil saya itu sudah Injil yang dirubah itu. Yang tidak dirubah yang mana? Kan bisa dikonfirmasikan. Ajaran yang benar itu yang ini nih, yang tidak dirubah ini. Kan begitu caranya. Kok saya nih persalahkan terus? Kamu tidak mengerti maksud saya. Oke, kitab saya itu bukan Taurat dan Injil. Tidak Taurat dan Injil. Mana Taurat dan Injil itu sudah dirubah itu, supaya dikonfirmasikan dengan yang tidak dirubah. Jangan lagi pakai Injil saya itu, bukan, karena itu bukan Taurat dan Injil. Al-Quran mengatakan Taurat dan Injil sudah dirubah. Ya, tapi bukan kitab saya ini, karena ini bukan Taurat dan Injil yang sudah dirubah. Mana kitab Taurat dan Injil yang sudah dirubah dan mana yang tidak dirubah? Konfirmasikan, Jul. Tuan Lamsen. Anda mengatakan kitab Anda adalah Taurat. Terus kemudian Anda mengatakan kitab Anda bukan Taurat. Apa yang Anda tutupi di sini, Tuan Lamsen? Al-Quran mengatakan kitab-kitab sebelumnya itu telah dirubah-rubah. Nah, Anda sudah mengakui kitab Anda bukan Taurat. Sementara kitab Taurat itu tidak bisa ditemukan lagi. Udah banyak versi. Ya, ada Taurat Persia, ada Taurat yang mengklaim dirinya sebagai bahasa Aramaik, ada yang mengklaim dirinya dengan berbagai macam berbagai macam versi. Terus apa yang Anda jadikan sebagai acuan pembenaran lagi kemudian? Apakah Musa menggunakan bahasa Indonesia? Tidak. Apakah Yesus itu mengajarkan kitab Anda pada saat dia menjadi guru di dalam mengajarkan Injil kepada Bani Israel? Tidak. Kurang apa lagi coba, ya? Anda itu yang tidak konsisten. Anda mengatakan kitab Anda bukan Taurat, bukan Injil, tetapi Anda masih mau mencari mana bukti kitab yang dirubah itu. Itu kan dongok namanya, Tuan Lamsen. Itu namanya bahlul, jahil. Ngerti enggak? Kenapa saya harus menunjukkan kitab asli Nabi Musa? Gila ini si Jul ini. Al-Quran yang membuat pernyataan, Al-Quran yang harus membuat bukti. Kalau saya membuat pernyataan, saya harus membuat bukti. Ini gila ini satu itu gimana sih? Kan Al-Quran mengatakan Taurat dan Injil sudah dirubah. Nah,
Mana Taurat dan Injil sudah dirubah itu? Kamu bilang tadi bukan Injil saya ini bukan Injil dari Yesus, bukan dari mana-mana, ini bukan Taurat dan Injil yang sudah dirubah, bukan. Tadi iya juga. Jadi saya jadi bingung kamu bikin. Saya ikutin kamu terus. Saya jadi bingung. Ya. Jadi yang mana Taurat dan Injil yang sudah dirubah, mana yang tidak dirubah. Kamu suruh saya cari yang tidak dirubah itu. Orang bukan saya mengatakan kok. Kamu bikin saya capek. Nggak bisa dong. Al-Quran yang mengatakan harus Al-Quran membuktikan. Dan kamu harus membuktikan itu yang benar apa enggak. Kalau tidak ketemu berarti Al-Quran itu bohong. Lamsen Tuan. Tuan Lamsen. Lamsen Tuan. Bahlul. Al-Quran itu adalah kalamullah, firman Allah. Yang mengatakan Taurat itu dirubah-rubah itu adalah Allah itu sendiri melalui Al-Quran. Andai saja kitab Taurat Musa masih ada, berarti Al-Quran itu bukan perkataan Allah. Tetapi karena Taurat itu sudah nggak ada, yang ada adalah kitab yang mengaku Taurat. Maka kebenaran Al-Quran sebagai kalamullah itu udah benar, nggak bisa diragukan lagi. Sekarang coba Anda gunakan akal sehat. Anda mengklaim kitab Anda itu adalah Taurat. Tapi ketika Anda mendudukkan kitab Anda dengan cernaan akal sehat Anda akan mengakui bahwa itu bukan kitabnya Musa. Anda akan mengakui itu bukan perkataan, itu bukan kitabnya Yesus. Dengan demikian Al-Quran itu sudah benar. Ketika dia mengatakan kitab Taurat itu sudah dirubah, Al-Quran sudah benar. Dibenarkan oleh kitab Anda. Dan juga dibenarkan oleh lisan Anda yang mengatakan kitab saya memang bukan Taurat. Atau kitab saya anggaplah bukan Taurat. Emang bukan Taurat? Gimana sih? Musa tidak menggunakan bahasa Indonesia. Dengan Anda mengatakan bahwa kitab Anda itu adalah kitab Taurat yang asli, itu namanya Anda sinting, Anda gila. Karena Musa tidak menggunakan bahasa Indonesia. Kalau Anda akan mengatakan, itu kan hanya terjemahan. Nah sekarang yang menjadi acuan terjemahan itu apa? Di antara terjemahan dengan terjemahan lain itu berbeda. Yang benar yang mana? Apa yang menjadi pijakan kebenarannya? Jadi Tuan Lamsen, aduh, ada baiknya Anda disunat aja deh. Mau nggak? Yang tidak dirubah itu yang datang pada masa Musa. Yang tidak dirubah itu yang diterima oleh Yesus pada masanya. Ya. Kalau Anda menuntut, mana tunjukkan? Sekarang saya juga nuntut kepada Anda. Mana kitabnya Musa? Ada nggak? Untuk Anda mendudukkan kitab Anda asli, coba tunjukkan kitabnya Musa mana. Terus kemudian cross check. Apakah persis sama dengan kitab Anda? Jadi menggunakan akal itu penting untuk supaya kita diketahui bahwa kita ini sehat atau waras. Tapi ketika Anda berargumen tidak berdasarkan terhadap akal sehat, itu namanya Anda sinting. Mohon maaf. Ya, makanya ketika saya mengatakan siapa yang ada yang mau diterapi di grup ini, itu selalu pertanyaan saya. Artinya saya ingin mengajak kalian itu semua menjadi sehat, menjadi waras. Tunjukkan kitabnya Musa sekarang. Lalu berikan kitab Anda. Kita lihat apakah sama. Apa kita cross check benar adanya. Kalau kitabnya Musa sama dengan kitab Anda persis, berarti Al-Quran gugur menjadi firman Allah. Tetapi selama Anda tidak bisa membuktikan itu, berarti kedudukan Al-Quran sebagai kalamullah tidak bisa diganggu gugat. Paham Tuan Lamsen? Bukan saya ikuti kamu. Ya. Kamu bilang tadi bukan Taurat, ya oke bukan Taurat. Kamu bilang tadi Taurat, ya oke Taurat. Jadi yang mana? Saya kan ikut-ikut ajaran kamu. Aduh, kamu ini gimana sih? Kamu bilang tadi Injil saya itu bukan Injil, oke bukan Injil. Kamu bilang tadi Injil, oke Injil juga. Saya mau mengikuti ajaran kamu itu. Kamu bilang tadi Taurat, ya oke Taurat. Kamu bilang tidak, ya tidak. Makanya kita buktikan. Kita buktikan ajaran Al-Quran mengatakan bahwa Taurat dan Injil itu sudah dirubah. Kalau memang Taurat dan Injil itu adalah kitab saya yang dirubah itu, kita konfirmasikan dengan Taurat dan Injil yang asli mana. Kalau memang bukan, kita cari mana Taurat dan Injil yang tidak asli itu, dengan supaya kita konfirmasikan dengan Taurat dan Injil asli yang mana. Saya kan ikut kamu terus, Jul. Saya tidak mau membantah kamu. Saya dari kemarin sudah katakan saya tidak bantah, mengikuti ajaranmu. Tuan Lamsen. Yang dimaksud dirubah itu adalah sesuatu yang belum pernah terjamah oleh karangan manusia, kemudian ditambahi, dikurangi.
Ya, lalu kemudian Anda minta mana lah, itu yang ada di genggaman Anda sekarang. Itulah kitab yang sudah dirubah itu. Tapi kalau Anda mengatakan bukan kitab ini. Nah, sekarang kalau bukan kitab itu, berarti ada kitab lain. Mana, tunjukkan. Ada enggak? Kalau ada kitabnya Musa, Anda pegang, silakan tunjukkan. Nah, kalau tidak ada, berarti udah benar. Kitab yang dirubah itu adalah kitab yang ada di tangan Anda. Kalau Anda mengatakan, oh tidak, ini adalah kitabnya Musa, apakah Musa pakai bahasa Indonesia? Lalu kalau dia menggunakan bahasa Indonesia versi yang mana? Terjemahan lama atau terjemahan baru? Tuan Lamsen. Jangan banyak sekali makan jengkol, Tuan. Dari mana dasarnya kamu mengatakan itu kalam Allah? Apa dasarnya itu kalam Allah? Saya belum percaya itu kalam Allah. Saya belum percaya itu kalam Allah. Saya berdasarkan keyakinan Muhammad itu bukan kalam Allah, kalam iblis itu. Kamu tidak berani membuktikan, mengatakan bahwa Taurat dan Injil sudah rubah. Mana? Kamu bolak-balik, gonta-ganti. Kitab saya itu Injil palsu, kadang-kadang tidak. Kadang-kadang bukan Injil. Jadi yang mana? Saya jadi bingung kamu bikin itu. Saya ikuti kamu terus, bikin saya pusing. Bahlul, saya bahlul, kamu bilang bahlul. Tena mika loro. Makanya konfirmasi. Jangan asal ngomong. Semua pernyataan itu harus bisa dibuktikan. Jangan asal diyakini saja. Ya kan saya sudah tunduk sama kamu. Kitab saya bukan kitab Taurat dan Injil, ya. Ya. Atau kamu bilang tadi Taurat dan Injil palsu. Saya ikutin kamu. Makanya kita konfirmasikan dulu. Kita buktikan dulu perkataan Al-Quran yang mengatakan Taurat dan Injil sudah dirubah. Harus dibuktikan. Kalau bukan kalau kitab saya itu kitab palsu, maka kita konfirmasikan kitab asli. Kalau bukan kitab saya, bukan kitab palsu itu, atau ini bukan Injil, ya cari Injil palsu dan kita konfirmasikan dengan Injil asli. Itu maksud saya. Jul, saya ikut kamu. Kalau kamu bilang kitab saya bukan kitab benar, ya oke, saya ikutin kamu. Kita konfirmasikan apa yang dikatakan Al-Quran. Kita buktikan perkataan Al-Quran itu benar apa tidak. Bahlul, mana Taurat yang belum dirubah? Loh, kalau Taurat itu belum dirubah, berarti Al-Quran salah dengan mengatakan Taurat dan Injil itu telah dirubah. Kan sudah dikatakan telah dirubah. Berarti kalau telah dirubah, berarti sudah dirubah. Kenapa Tuhan masih cari yang belum dirubah? Bahlul. Yang telah dirubah itu yang kamu genggam sekarang, itulah Taurat dan Injil yang telah dirubah. Dompala. Tuan Lamsen, coba gunakan akal sehat Anda deh. Kalau Tuan Lamsen itu telah dirubah menjadi kambing, apakah masih bisa kita menunjukkan Tuan Lamsen yang asli? Enggak. Karena yang asli telah berubah menjadi kambing. Hahaha, Lamsen. Tidak ada paksaan Anda mau percaya ataupun tidak, Tuan Lamsen. Tapi ketika Al-Quran mengatakan kitab terdahulu itu telah dirubah, dan kemudian Anda menemukan kitab Anda mengklaim diri sebagai kitab terdahulu, kitab para nabi, tapi ternyata bukan, itulah bukti kebenaran Al-Quran. Ya, gunakan akal sehat kalau berdiskusi dengan saya, Tuan Lamsen. Nah, kalau yang tangan saya ini dikonfirmasikan dengan yang tidak dirubah. Itu maksud saya. Kalau bukan yang di tangan saya ini, nah kita cari Injil yang sudah dirubah itu, kita konfirmasikan dengan Injil yang belum dirubah. Kalau memang Injil saya ini, ya kita konfirmasikan dengan Injil yang asli. Bagaimana? Kamu ngerti nggak maksud saya? Justru itu yang harus Anda katakan kepada diri Anda. Kalau Anda mengatakan kitab Anda Injil, buktikan, jangan hanya diimani. Benarkah kitab Anda pernah diajarkan oleh Yesus? Benarkah kitab Anda pernah dibaca oleh Yesus? Buktikan. Kalau Anda mengatakan kitab Anda perjanjian lama itu adalah Taurat, buktikan, jangan Anda cuma imani. Benarkah Musa itu pakai bahasa Indonesia? Benarkah? Ya, karena itulah kemudian gunakan akal sehat. Ya, Tuan Lamsen. Jangan bahlul selamanya, Tuan. Kan harus ada otoritas yang benar. Ada dasarnya. Apa hak Al-Quran mengatakan seperti itu? Dari mana bisa
mendapat kuasa mengatakan itu? Kalau ada dasarnya, saya yakini, saya percaya, ya. Begitu. Dasar apa kita mempercayai Al-Quran? Apa dasarnya kamu mempercayai itu? Kalau saya harus ada dasarnya. Kalau tidak ada dasarnya, saya tidak percaya kepada Al-Quran. Lagi juga, perkataan Al-Quran, Taurat Injil dirubah itu belum terbukti. Tidak ada buktinya. Kalau tidak ada bukti, maka itu bohong. Ya inilah buktinya. Kitab Anda bukan kitabnya Musa. Kitab Anda bukan kitabnya Yesus. Itulah bukti kebenarannya. Di mana akal Anda? Kalau berdiskusi itu jangan lupa bawa akal. Disertakan akalnya. Jangan disimpan di laci. Tuan Lamsen. Nah, kamu kan lari kan? Lari kan? Kamu yang mengatakan Al-Quran mengatakan Taurat dan Injil sudah dirubah. Sekarang kamu menyuruh saya membuktikan Injil saya itu Taurat dan Injil. Kan sudah terbalik ini. Gimana sih, Jur? Kamu itu ustadz atau bukan? Lari-lari terus. Kalau masalah Injil saya, nanti kita pelajari khusus itu. Selesai ini baru kita pindah. Artinya Al-Quran itu pembohong, tidak bisa membuktikan apa yang dikatakannya. Tuan Lamsen Niobaho telah dirubah menjadi kambing. Nah, bagaimana caranya kemudian kita mengkonfirmasikan bahwa Tuan Lamsen dengan yang telah berubah menjadi kambing itu benar-benar telah berubah? Kalau yang ada di depan kita itu adalah sosok manusia yang sudah berakal kambing. Tentu nggak bisa kan? Karena Tuan Lamsennya sudah dirubah menjadi kambing. Kan gitu. Sama ketika Al-Quran mengatakan telah dirubah. Artinya bahwa Torah dan Injil yang dulu itu sudah nggak ada. Karena sudah berubah menjadi kitab yang sudah dirubah-rubah. Itulah yang ada di tangan Anda sekarang. Coba Anda buktikan mana kitab Taurat yang asli untuk mengkonfirmasi bahwa apakah yang ada di tangan Anda itu palsu atau tidak. Ada nggak? Nggak ada kan? Berarti sudah benar. Kitab-kitab terdahulu telah dirubah menjadi gospel, menjadi Bible. Paham? Kalau kitab saya ini bukan kitabnya Musa atau bukan kitab Yesus, kita cari kitabnya Musa, kitab Yesus. Yang tidak asli, kita konfirmasikan dengan kitabnya Yesus yang asli. Kan begitu. Kalau sudah memang terbukti kitab saya itu bukan kitab Yesus, bukan kitab Musa, ya. Oke, tidak apa. Makanya kita konfirmasikan dengan kitab Musa yang asli dan kitab Yesus yang asli. Kamu tidak mengerti maksud saya. Bagaimana caranya supaya kamu paham? Ya sama Tuan Lamsen. Siapa yang punya otoritas mengatakan gospel itu adalah kitabnya Yesus? Siapa yang punya otoritas yang mengatakan bahwa perjanjian lama itu adalah kitab Taurat? Ada. Bisa Anda tunjukkan? Coba. Makanya kalau diskusi itu jangan lupa bawa akal, Tuan. Tuan Lamsen, Al-Quran mengatakan Taurat dan Injil itu telah dirubah. Kalau Al-Quran salah, berarti Taurat dan Injil yang asli masih ada. Tapi karena sudah tidak ada Taurat dan Injil yang asli, yang ada cuma perjanjian lama dan perjanjian baru, berarti Al-Quran tidak diragukan informasinya. Ia mengatakan Taurat dan Injil sudah dirubah, sudah terbukti. Gitu Tuan Lamsen. Oke, rupanya otakmu sudah makin begitu, Jul, yang tidak bisa saya banggakan lagi. Kamu ustadz besar kok ngomong seperti itu. Masa saya sama dengan kitab tulisan? Ini kan jiwa, ya. Saya berubah jadi kambing. Ya memang asli saya tidak ada lagi, hilang. Kan beda dengan Tauratnya Allah, Tauratnya Musa, Injilnya Tuhan, milik Tuhan. Harus ada dong. Pembuktiannya ada. Jadi Al-Quranmu itu gila, itu Al-Quranmu itu. Tidak bisa dibuktikan. Hanya mengatakan tok tanpa bukti. Banyak hal-hal yang tidak bisa dibuktikan. Kamu percaya kepada hal-hal yang tidak terbukti. Kalau pernyataan-pernyataan yang tidak terbukti bagi saya itu adalah bohong. Hoax, bohong. Al-Quran itu bohong. Tidak bisa dibuktikan apa yang dikatakan Al-Quran. Bisa Tuan. Kalau Anda sudah mengakui kitab Anda itu bukan kitabnya Musa, bukan kitabnya Yesus,
Nggak bisa lagi Anda mencari kitabnya Musa, kitabnya Yesus, karena sudah berubah menjadi bukan kitabnya Yesus. Alasannya, karena sudah berubah-ubah. Kitab Musa dan kitabnya Yesus sudah berubah-ubah. Dan wujud perubahannya itu adalah kitabmu. Jadi mana mungkin kamu ingin mencari yang kitabnya Musa dan kitabnya Yesus, sementara kitab itu sudah dirubah menjadi gospel, menjadi Bible yang ada di tanganmu. Sadar nggak sih Tuan Lamsen? Oke, itu bukan kitab Yesus. Saya ikuti kamu. Ya, itu bukan kitab Yesus. Ya. Saya kan mencari kebenaran. Saya ikutin apa kamu katakan, apa kamu ajarkan. Kitab saya itu bukan kitab Yesus, bukan Taurat dan Musa. Nah, selanjutnya bagaimana? Yang mana yang kitab Yesus itu? Kan begitu. Konfirmasikan dengan yang kitab Yesus. Ya? Oke lah, saya punya kitab itu bukan kitab Yesus, bukan Taurat dan Injil. Saya ikuti kamu. Bawa saya kemana? Buktikan perkataan Al-Quran itu benar atau tidak. Kalau tidak bisa terbukti, bohong. Terpaksa saya tetap mengikuti kitab saya ini. Ya? Artinya, Al-Quran itu bohong itu. Masakan dia membuat pernyataan yang tidak bisa dibuktikan. Tidak terbukti. Tanpa bukti, kalau pernyataan-pernyataan yang tidak bisa dibuktikan bohong, hoax. Nah, kalau harus ada, maka sekarang Tuhan tunjukkan mana kitabnya Musa, mana? Ada nggak? Coba. Kalau ada berarti Al-Quran salah. Ada nggak? Kalaupun ada, apa yang menjadi acuan Anda mengatakan bahwa itu adalah Tauratnya Musa? Apa yang menjadi alat pengukur, ya, mengatakan bahwa itu adalah kitabnya Musa? Sementara pada saat Musa masih hidup saja, dikatakan oleh Musa di dalam kitab Ulangan, sedangkan saya masih ada, kalian sudah memperlihatkan tegar tengkukmu, pembangkanganmu kepada Tuhan. Apalagi nanti ketika saya tidak ada, apalagi nanti 3000 tahun akan datang. Coba, ini yang perlu Tuan Lamsen pahami dengan baik. Ya, kalau Tuan Lamsen bisa menunjukkan kitab yang ada di tangan Musa pada saat ini, berarti Al-Quran itu salah. Tetapi kalau Tuan Lamsen hanya bisa membual, hanya bisa menunjukkan kitab Anda yang buatan lain, maka kedudukan Al-Quran sebagai kalamullah yang menginformasikan bahwa kitab-kitab sebelum Al-Quran itu telah dirubah-rubah, itu mutlak benar adanya. Loh, kenapa kamu suruh saya mencari kitabnya Musa? Kan saya tidak pernah mengatakan bahwa Taurat dan Injil itu sudah dirubah. Yang mengatakan itu adalah Al-Quran. Buktikan. Konfirmasikan. Membuktikannya dengan cara apa? Dikonfirmasi yang sudah dirubah dengan yang tidak dirubah. Harus mampu orang yang mengatakan, membuat pernyataan itu membuktikan membuktinya. Ya. Kalau saya mengatakan, saya mencari, saya siapkan, ini buktinya. Kalau bikin pengaduan, harus kita bawa berkas-berkas dan bukti-bukti yang benar. Ini Al-Quran hanya berkata tok tanpa bukti. Bagaimana seperti itu? Coba kamu mengadu ke polisi tanpa ada bukti, biar kamu digorok kamu. Saya kan butuh bukti. Nah, kalau Tuan Lamsen sudah mengakui ada kebenaran di dalam Al-Quran, dengan Anda membuktikan bahwa informasi Al-Quran yang mengatakan Taurat Injil telah dirubah, itu berarti Al-Quran itu adalah kitab yang suci, kitab yang betul-betul difirmankan oleh Sang Pencipta alam semesta. Karena tidak mungkin Rasulullah Muhammad SAW yang adalah umat yang hidup di zaman jahiliyah, tidak berpendidikan, ya, dia hidup di zaman di mana orang pada saat itu tidak ada yang terpelajar, mampu mengatakan kitab firman Allah yang diwahyukan kepada Nabi Musa dan juga Nabi Isa itu telah dirubah-rubah dan benar adanya. Anda akui kebenarannya, maka Anda harus mengakui bahwa Al-Quran itu adalah kalamullah, Al-Quran itu adalah firman Allah. Dengan demikian, maka yang Anda harus lakukan kemudian adalah mengimani Al-Quran sebagai kalamullah. Sederhana, bukan? Sampai saat ini saya belum mengakui kebenaran Al-Quran. Karena kamu tidak pernah memberikan bukti kebenaran Al-Quran kepada saya. Nggak bohong kok.
sudah terbukti bahwa kitabmu bukan kitabnya Musa, ya, bahwa kitabmu bukan lagi asli kitabnya Yesus, itu sudah terbukti kok. Berarti Al-Quran tidak bohong. Ayo. Iya, kitab saya itu kan bukan kitabnya Musa. Maka jangan konfirmasikan dengan kitabnya Musa. Nah, yang kamu harus konfirmasikan adalah kitabnya Musa palsu dengan kitabnya Musa asli. Itu konfirmasikan. Saya sudah ikut kamu. Kitab saya itu bukan kitabnya Musa, bukannya kitab Yesus. Oke, tidak masalah. Makanya kita buktikan kebenaran berita Al-Quran yang mengatakan Taurat dan Injil itu sudah palsu. Nah, kita cari yang palsu, kita konfirmasikan dengan Tauratnya Musa asli. Supaya terbukti perkataan Al-Quran itu. Kalau tidak terbukti, Al-Quran itu bohong, hoax, sampah. Saya sudah menjelaskan kepada Tuan Lamsen, ketika Tuan Lamsen telah dirubah menjadi kambing, ya, atau tidak usah jadi kambing deh, ya. Tuan Lamsen dirubah menjadi siapa yang artis terkenal itu, menjadi Gareng, ya, atau menjadi Timbul. Maka tentu Tuan Lamsen telah nggak ada, karena telah berubah menjadi Gareng atau berubah menjadi Timbul. Nah, bagaimana kemudian bisa meng-cross check bahwa Tuan Lamsen itu sudah berubah? Ya lihat yang ada sekarang, si Gareng ini, si Timbul ini. Apakah dia adalah Lamsen? Bukan. Berarti Lamsen sudah berubah, sudah dirubah menjadi Timbul. Paham tidak analogi ini? Kalau Tuan Lamsen sudah berubah atau dirubah menjadi Timbul, maka tidak mungkin bisa lagi menemukan Sang Lamsen, karena Sang Lamsen telah dirubah menjadi Timbul. Al-Quran tidak butuh pengakuan dari seorang Lamsen yang tidak bisa membedakan antara kitabnya Nabi Musa dengan kitab buatan Lai. Kalau kitab Anda itu bukan kitabnya Musa, maka benarlah Al-Quran. Kitab Nabi Musa telah dirubah menjadi kitabnya Tuan Lamsen. Selesai. Oke lah. Kalau itu benar. Kalau saya tadinya manusia berubah jadi monyet, ya tidak bisa dikonfirmasikan lagi. Tidak ada lagi, saya sudah habis kan? Tapi namanya kitab Taurat, masa langsung habis? Lagi juga, menurut Al-Quranmu itu, menurut Al-Quranmu ya, Taurat dan Injil itu isinya adalah petunjuk, cahaya kepada orang-orang bertakwa. Jadi Allah itu gagal. Kenapa sampai bisa hilang petunjuk? Nah, kenapa sampai bisa petunjuk itu, petunjuk Allah itu? Allah itu sangat bodoh kalau begitu. Bodoh Allah itu. Tidak mampu memberi petunjuk kepada manusia. Hilang. Sama sekali tidak ada bekas. Kamu itu menghina Allah dalam hal itu. Taurat Injil itu adalah petunjuk bagi orang yang bertakwa. Tapi ketika Taurat dan Injil ini sampai kepada tangan orang yang tidak bertakwa, maka seketika itu kemudian Taurat dan Injil itu berubah menjadi kitab yang bukan lagi menjadi petunjuk. Ya, Tuan Lamsen sudah paham bahwa Taurat dan Injil itu adalah petunjuk bagi orang yang bertakwa. Berarti bukan petunjuk bagi orang yang tidak bertakwa. Karena itulah kemudian ketika Taurat dan Injil ini sampai kepada orang-orang yang tidak bertakwa, mereka merubahnya menjadilah gospel, menjadilah Bible yang Anda imani saat sekarang. Sederhana, andai saja akal Anda berfungsi dengan baik. Iya betul. Kalau saya manusia berubah jadi monyet, jadi binatang, ya tidak bisa lagi dikonfirmasi. Itu karena fisik saya. Tapi namanya kitab atau petunjuk, Al-Quran mengatakan bahwa isi Torah dan Injil itu adalah petunjuk bagi orang-orang bertakwa. Petunjuk. Artinya petunjuk ini adalah sangat penting. Cahaya dan petunjuk. Tanpa cahaya, tanpa petunjuk, manusia tidak bisa bergerak kemanapun. Itulah pentingnya Torah dan Injil itu. Ternyata Torah dan Injil itu, petunjuk itu hilang sama sekali, tidak ada bekas. Kok bisa? Kenapa tidak dijaga Allah? Manusia biasa seperti saya yang memberikan petunjuk, saya usahakan jangan sampai hilang, jangan sampai berubah petunjuk itu. Kenapa Allah memberikan petunjuk bisa hilang sama sekali?
Kamu itu sangat menghina Allah. Menghina Allah kamu di situ. Oke, tidak butuh, nggak apa-apa, saya ikuti kamu, Jul. Kamu itu ustadz besar, saya ikuti ajaranmu. Al-Quranmu itu mengatakan bahwa di dalam Taurat dan Injil itu adalah petunjuk dan cahaya bagi orang-orang bertakwa. Jadi Tuhan itu kasihan kepada orang-orang bertakwa, dan dia berencana memberikan petunjuk dan cahaya kepada orang bertakwa. Tapi menurut Jul sudah hilang itu. Petunjuk itu sudah tidak ada lagi bekasnya. Sungguh sangat tolol Allah itu di situ, tidak bisa menjaga petunjuknya. Manusia saja harus menjaga petunjuk, jangan sampai berubah saja. Apalagi hilang, tidak mungkin bisa hilang. Jadi di jalan-jalan ini sekarang banyak petunjuk-petunjuk, tidak pernah hilang. Kenapa petunjuk Allah bisa hilang? Karena itu adalah ketololan. Menurut kamu, Jul, kamu itu sangat menghina Allah. Tuan Lamsen, yang dimaksud petunjuk di sini adalah pemberitahuan akan kebenaran tentang posisi apapun itu yang berkaitan dengan kebenaran. Taurat dan Injil adalah petunjuk. Salah satunya adalah petunjuk kepada orang-orang yang bertakwa bahwa kitab tersebut itu telah dirubah. Kitab tersebut itu telah mengalami perubahan dan penambahan dan juga adalah pengurangan. Sederhana bukan? Tapi Anda tidak menggunakan akal dalam memahami apa yang dikonfirmasikan oleh Al-Quran. Jadi jelas, ketika Anda mengatakan Taurat dan Injil itu adalah petunjuk bagi orang yang bertakwa. Nah, di sini Anda memposisikan diri Anda sebagai orang bertakwa atau sebagai orang yang ingkar. Anda sudah mengakui kitab Anda bukan Injil, kitab Anda bukan Taurat. Nah, sekarang kemudian Anda mencari mana kitab yang dirubah itu. Sementara Anda mengakui kitab Anda bukan Injil dan Taurat. Berarti kitab yang dirubah itulah yang ada di tangan Anda sekarang. Coba Anda gunakan akal sehat Anda. Ya, selami kembali, pahami kembali apa yang Anda katakan, apa yang Anda sampaikan di sini. Bahwa Anda sudah mengakui kitab Anda bukanlah Taurat, bukanlah Injil. Dengan demikian, Anda mengakui kebenaran Al-Quran. Loh, cari kitabnya Musa palsu itu. Injil palsu itu mana? Konfirmasikan dengan Injil asli. Bagaimana sih kamu itu, Jul? Kan Al-Quran mengatakan Taurat dan Injil itu sudah dipalsukan. Artinya yang palsu itu masih ada. Yang palsu itu bukan Taurat dan Injil saya, bukan. Itu bukan. Makanya kita cari dulu Taurat dan Injil palsu, kita konfirmasikan dengan Taurat dan Injil asli. Yang mana? Ya, saya kan mengikuti ajaranmu, Jul. Supaya kamu berpikir dulu kamu baik-baik sebagai ustadz besar. Itulah bodohnya Allah Subhanahu wa taala itu. Kenapa sampai di tangan orang yang tidak bertakwa? Akhirnya hilang petunjuk itu. Lah kan? Hilang kan jadinya? Saya ikuti ajaranmu. Kalau sudah hilang, artinya Allah itu bodoh, salah. Terus itulah yang hilang. Hilang sama sekali. Tidak ada lagi petunjuk pembenaran, tidak ada lagi. Bagaimana kamu berpikir itu, Jul? Jadi Allah itu bodoh, tidak bisa dijaga firman-Nya itu. Padahal Al-Quran mengatakan firman Allah itu tidak bisa dirubah, siapapun tidak bisa merubah. Ternyata sudah berubah, tidak berubah lagi, sudah hilang firman itu. Bagaimana kamu, Jul? Oke, saya off dulu lah. Jul ini tidak karu-karuan lagi acaranya. Off. Petunjuk itu diantaranya adalah mengetahui akan datangnya kitab yang akan menjelaskan tentang apapun yang berkaitan dengan ketuhanan, kenabian, kerasulan, dan apa yang tertuang di dalam kitab-kitab sebelumnya. Itulah petunjuk bagi orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa adalah orang yang mengimani bahwa kitab-kitab terdahulu telah dirubah dan disimpulkan dan tersirat di dalam Al-Quranul Karim. Itu sudah nyata, Tuan Lamsen. Sekarang masalahnya adalah Tuan tidak percaya akan hal itu. Tuan masih tetap saja mengimani kitab yang hasil rubahan daripada kitab-kitab para nabi. Ini masalahnya. Parahnya itu di situ. Yang tidak berubah itu adalah kehendak Allah. Apa yang sudah menjadi keputusan Allah itu tidak bisa dirubah oleh siapapun. Nah, apakah ada keputusan Allah agar Taurat dan Injil itu tidak dirubah? Nggak ada. Berbeda dengan Al-Quran. Ya, tidak ada. Tidak ada petunjuk ketetapan Allah bahwa Taurat dan Injil itu akan dijaga sama seperti Al-Quran. Kamilah yang mewahyukan, kami juga yang akan menjaganya. Nggak ada. Jadi ketetapan Allah itu tidak bisa ada yang merubahnya. Tetapi ya, perkataan-perkataan Allah di dalam sebuah kitab
untuk kemudian dirubah, itu bisa dirubah oleh siapapun. Berbeda dengan Al-Quran. Itu yang perlu Tuan Lamsen pahami. Jadi ketika Anda mengatakan Allah itu bodoh, yang bodoh itu Anda, karena Anda sudah menghina pencipta Anda. Yang menciptakan Anda telah hina dengan mengatakan dia itu bodoh. Sementara yang bodoh itu adalah Anda. Anda tidak bisa membedakan antara mana perkataan Allah dan perkataan manusia. Itulah hebatnya Anda. Hebat dalam hal yang bersifat negatif. Anda nggak bisa membedakan mana kalamullah, mana perkataan manusia. Anda nggak bisa membedakan mana manusia, mana Tuhan. Itulah bahlulnya Anda. Makanya dari tadi saya mengatakan Anda itu bahlul, tolol, baga-baga, dongo, dompala, kardoba. Karena pencipta Anda katakan bodoh. Disitulah sampai Anda dikatakan kafir itu adalah manusia laknat. Allah mengatakan seburuk-buruknya makhluk, sehina-hinanya makhluk, sehina-hinanya dan seburuk-buruknya binatang, makhluk yang paling hina itu adalah orang kafir. Kenapa? Karena diberi akal tapi tidak difungsikan. Karena orang kafir itu tidak pernah menyembah sang penciptanya. Yang dia sembah malah ciptaannya sang pencipta. Itulah manusia bahlul. Silakan Tuan Lamsen direnungkan lagi, apakah Al-Quran keliru dengan mengatakan kitab Musa telah dirubah, kitab Injil telah dirubah? Ya. Benarkah kitab Anda itu adalah kitabnya Musa, kitabnya Yesus? Kalau tidak benar, maka gunakan akal sehat. Bahwa Al-Quran itu telah benar mengatakan kitab terdahulu telah dirubah-rubah. Silakan Tuan Lamsen istirahat. Mudah-mudahan di esok hari Tuan Lamsen sudah mau disunat. Ya, saya sudah siapkan ini, ada beberapa mercun dan juga petasan. Kalau misalnya Tuan nggak mau menggunakan cangkul atau kampa atau gergaji mesin atau mesin potong rumput, ya kita pakai ini aja, petasan yang kekuatannya lebih dahsyat, supaya sunatnya lebih dahsyat juga selesainya dan bisa Anda gunakan dengan baik. Seperti itu Tuan Lamsen. Silakan Anda istirahat dulu. Mudah-mudahan Anda bisa menemukan kebenaran dengan apa yang saya sampaikan, bahwa kitab Anda itu ya levelnya hanya seperti buku Tatang Sutarma. Demikian.